Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan sebuah video tentang urgensi dan tantangan dalam ketahanan nasional dan bela negara dalam membangun komitmen dan kolektif kebangsaan. Oke teman-teman, selamat menyaksikan ya. Nah teman-teman, di sini juga kita akan membahas tentang ketahanan kebangsaan. Kalian tahu nggak sih apa itu ketahanan kebangsaan? Ketahanan kebangsaan merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya agar mampu mengatasi segala ancaman yang masuk ke dalam bangsanya, sehingga dapat mempertahankan kehidupan yang akan datang dalam mencapai kesejahteraan kebangsaan. Nah, dalam upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini, kita dapat mewujudkan suatu bela negara. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu menerapkan membela negara kita dan mempertahankan negara kita. Baiklah, materi selanjutnya ialah bela negara sebagai upaya ketahanan nasional. Bela negara merupakan suatu landasan sikap kita sebagai warga negara secara teratur dan menyeluruh dan memiliki landasan kecintaan pada tanah air. Sebagai warga negara kita harus memiliki kesadaran bahwa kita hidup berbangsa dan bernegara. Dan kita meyakini bahwa Pancasila sebagai ideologi yang mengatur warga negara dan juga kita siap berkorban untuk warga negara kita. Selanjutnya ada esensi dan urgensi bela negara. Esensi dari bela negara ialah nilai-nilai bela negara terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara. Setiap Pancasila sebagai ideologi negara rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara baik psikis dan maupun fisik. Urgensi bela negara. Urgensi bela negara adalah terlibatnya seluruh elemen bangsa dan negara dalam menghadapi beragaman ancaman. Hal ini karena tanpa terlibat tersebut, negara akan kehilangan salah satu unsur-unsur pentingnya. Unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri atas 8 unsur yang diberi nama Astagatra, 8 gatra. Yang terdiri dari Trigatra, 3 gatra alamiah, dan Pancagatra, 5 gatra sosial. Unsur atau gatra dalam kehidupan ketahanan nasional Indonesia tersebut sebagai berikut. 3 aspek kehidupan alamiah Trigatra yaitu gatra letak, 1 gatra letak dan kedudukan geografi, 2 gatra keadaan dan kekayaan alam, 3 gatra keadaan dan kemampuan penduduk. 5 aspek kehidupan sosial yaitu 5 aspek kehidupan sosial Pancagatra yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, gatra pertahanan dan keamanan atau HAMKAM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu terlebih dahulu apa itu dinamika. Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Selanjutnya, ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu keadaan ideal yang sangat dibutuhkan negara dalam mengembangkan kekuatan negara. Dengan ketahanan nasional ini, negara dapat mengatasi ancaman-ancaman dari luar yang dapat
membahayakan kedaulatan negara, integritas, identitas negara. Yang terakhir, bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur kelangsungan hidup dan secara seutuhnya. Ketahanan nasional secara terminologi. Terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut dengan wajah ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi. Dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, dan pencegahan. Ketahanan nasional ini meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, budaya, dan ketahanan pertahanan dan keamanan. Kita bahas yang pertama, yaitu ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetral ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dan yang kedua adalah ketahanan politik. Nah, ketahanan politik itu sendiri adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Baik, yang ketiga, ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Kemudian nomor 4 ada ketahanan sosial budaya, yaitu kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, sebisa, selaras, serasi, dan seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya nasional. Kemudian nomor 5, ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman. Bentuk semangat dan komitmen kebangsaan Indonesia terbagi menjadi beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, cinta tanah air, yaitu memiliki rasa bangga, hormat terhadap kebangsaan Indonesia ini. Selanjutnya, membina persatuan, yaitu kita bisa dapat membina dan mengarahkan ke arah yang benar dalam satu organisasi maupun yang lainnya. Yang selanjutnya, rela berkorban, yaitu bersedia memberikan harta, waktu, usaha, dan lainnya yang bisa kita berikan kepada kebangsaan Indonesia. Selanjutnya, memperkaya pengetahuan budaya dan mempertahankan NKRI, yaitu kita bisa mengembangkan, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Indonesia ke mancanegara. Selanjutnya, senantiasa menerapkan sikap dan perilaku menjaga NKRI. Kita bisa menghindari konflik, menghindari radikalisme, dan lain sebagainya yang dapat mengajukan dan mengancam kebangsaan Indonesia. Nah, di sini kami akan mengakhiri video kami dengan sebuah kesimpulan. Pada intinya, sebuah ketahanan negara itu tergantung kepada warga negaranya. Jika warga negara tersebut mempunyai kesadaran terhadap ketahanan negara, maka negara tersebut akan maju. Nah, sebaliknya, jika warga negara tersebut tidak mempunyai kesadaran, maka negara tersebut akan runtuh.
kami ucapkan Assalamualaikum